Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG yang hari ini koreksi ditutup 0,11% ya. Tadi sempat naik lumayan tinggi di akhir market ya. Cuman hari ini sih aslinya keluar kalau nggak salah, nanti kita akan cek ya. Dan IHSG pun juga hitungannya udah di atas ya, udah di resisten. Ini target price-nya habis breakout resisten yang di 7360-an udah kecapek hari kemarin ya. Jadi sebenarnya di harga saat ini perlu hati-hati sih kalau mau entry. Sebenarnya waktunya buat taking profit, mungkin buat sebagian yang udah lumayan ya kalau mau di taking profit. Tapi kalau tetap masih mau hold juga disclaimer sih. Hari ini IHSG koreksi ditutup tipis, turun tipis, cuman secara teknikal masih bertahan ya, masih mencoba bertahan di atas 7580. Tinggal kita lihat aja untuk besok apakah masih bisa bertahan lagi di atas itu atau malah jebol ya. Hati-hati aja kalau aslinya masih keluar, untuk besok ada potensi IHSG koreksi lebih dalam. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 27 Agustus ya. Secara keseluruhan untuk asingnya net sell dan keluar di saham-saham perbankan. Bank BRI hari ini aslinya keluar 284,8 M. Di BBCA aslinya keluar lumayan banyak hari ini 235,1 M. Di Bank Mandiri keluar 167,8 M. Di Pegas juga hari ini aslinya keluar dan harga sahamnya turun cukup dalam ya setelah rilis laporan kuartal 2. Aslinya keluar 143 M lebih. Di BBNI juga hari ini net sell 48,1 M. Kemudian yang paling banyak dibeli oleh asing ada Brand, AMMN, MTK, Adaro, KLPF. Secara keseluruhan hari ini aslinya net sell. Untuk indeks globalnya hari ini tanggal 27 Agustus, untuk indeks Asia sebagian hijau sebagian merah, dan untuk indeks US-nya juga semalam sebagian hijau sebagian merah ya. Untuk besok semoga aja ini sih kalau secara teknikal bisa bertahan ya di atas di area 7580-an. Cuman kalau melihat hari ini asingnya keluar khususnya di saham-saham blue chip ya, hati-hati aja ya. Kalau buat teman-teman yang udah floating profit lumayan, buat kalau mau sebagian diamankan juga nggak ada salahnya nanti open posisi lagi atau masuk lagi mungkin ketika IHSG udah koreksi ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer. Oke, apalagi ini udah bulan Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mungkin dalam 2 bulan atau 1-2 bulan ke depan ada potensi kalau nggak sideways koreksi dulu, nanti menjelang window dressing ya mudah-mudahan naik ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk indeks IHSG. Kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham yang pertama, kita akan cek saham BBCA yang hari ini di distribusi asing lumayan banyak, 200-an M, dan harga sahamnya turun 1,21% ke level 10.200. Tadi di awal market sempat naik dikit ke 10.300, cuman langsung ditarik turun ya. Plus di 10.200. Untuk support resistannya masih sama. Kalau misal besok masih turun ya tunggu di 10.050 mungkin kalau mau nambah posisi lagi. Tapi coba kita lihat dulu untuk transaksinya. Hari ini aslinya keluar sebanyak 235,1 M. Hari ini untuk aslinya ada BK yang distribusi cukup banyak, 363,6 M. Selain BK ada AK, RX, YU, net sell di saham BBCA. Untuk RX ini cenderung scalping ya. Hari ini di saham BBCA nilai transaksinya 127,4 M dan net sell 19 M aja. Yang masuk untuk asingnya ada BB, KZ, ZB, cuman secara nilai nggak sebanyak BK jualan ya. Jadi hari ini didistribusi oleh asing.
Untuk lokalnya Netbase bagian retail masuk ya. Mungkin ini agak buru-buru sih kalau masuk di tengah-tengah seperti ini. Takutnya kalau besok masih turun, mending tunggu aja di area supportnya 10.050 dekat-dekat area sini. Ada tanda-tanda pullback, disclaimer kalau mau nambah muatan lagi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA. Untuk besok sih ya mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry untuk trading pun kayaknya untuk BBCA kurang cocok ya. Volatilitasnya kita tahu sendiri. Cuman kalau untuk jangka panjang ya mungkin lebih bagusnya nunggu dekat area support aja. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Kalau IHSG koreksi, ada potensi untuk BBCA juga masih bisa koreksi lagi. Pantau aja supportnya 10.050, semoga nggak jebol di bawah ini untuk beberapa hari ke depan. Dan untuk resistennya masih di 10.400-an ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini aslinya juga keluar. Secara technical gagal bertahan ya. Hari ini langsung open gap bawah, tadi di awal market langsung open di bawah supportnya. Jadi untuk kemarin kan berhasil breakout dan yang jadi support 5275 ya. Cuman hari ini langsung open di level 5250, naik mencoba bertahan atau breakout lagi, gagal, ditarik turun. Jadi secara technical kurang bagus untuk BBRI. Untuk supportnya lumayan dalam. Kalau untuk level harga saat ini supportnya balik lagi di 4980 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya asingnya juga keluar hari ini sebanyak 200-an M di saham BBRI, 284,8 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBRI hari ini tanggal 27 Agustus ya, secara keseluruhan ada AK yang distribusi 380,7 M. AK-nya versi asing, kemudian selain AK untuk asingnya yang keluar hari ini ada ZP, BK, RX, dan yang masuk YU, BB, KZ, DX, GW ya. Masih lumayan banyak sih yang masuk, cuman distribusinya asing ini lebih gede ya, lebih besar, khususnya AK ini net sell cukup banyak. Jadi harga sahamnya koreksi. Untuk lokalnya sendiri Netbase bagian retail malah masuk lagi ini di saham BBRI, XI, NI, XL, YP ya. MG juga masuk ini 49,7 M. Kalau untuk jangka panjang sih ya disclaimer ya, cuman lebih bagusnya atau lebih worth it-nya mungkin nunggu ketika BBRI udah berada di dekat area support ini ya, misal dikasih kesempatan buat turun. Mungkin untuk besok lihat aja sih di awal market, kalau IHSG masih koreksi turun, ada potensi untuk BBRI juga koreksi ya. Untuk supportnya secara Fibonacci ada di 4980. Mungkin kalau mau entry lagi atau mau nambah muatan lagi di saham BBRI yang udah floating profit, kalau nggak mau cut loss ya bagusnya di area support ini ya. Kalau bisa turun dan dekat area support ada tanda-tanda pullback, nah itu kesempatan buat entry. Dan untuk swing target price-nya ya di 5260, 5275 ini masih jadi resistennya sih untuk saat ini resistennya lagi ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hati-hati kalau besok masih dibuka merah di awal market ya, jangan buru-buru buat masuk. Tapi kalau untuk jangka panjang mau nyicil ya juga nggak terlalu masalah sih kalau belinya pakai uang dingin ya. Kemungkinan nanti juga bisa rebound lagi, apalagi kalau rupiah terus menguat ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri juga koreksi sih, walaupun nggak terlalu dalam banget, 0,35% ke level 7025. Secara technical masih belum bisa breakout lagi di atas 7075 ya, 7100. Ini masih jadi resistennya dan supportnya lumayan dalam, ada di 6750. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri aslinya keluar 167,8 M. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri hari ini tanggal 27 Agustus. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau untuk saham Bank Mandiri ada sedikit distribusi oleh RX. RX-nya versi asing, net sell 79,8 M. Selain RX ada ZP, BK, KZ, CC versi asing jualan, dan yang nampung AKTP itu penilainya nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi untuk hari ini Bank Mandiri juga didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya Netbase bagian retail masuk di saham Bank Mandiri. Untuk besok hati-hati aja kalau belum bisa breakout di atas 7075 atau 7100 ya, pantau aja level ini.
Kalau belum bisa breakout di atas itu ya kemungkinan kalau nggak sideways sedikit di bawahnya ya hati-hati aja kalau turun ya. Apalagi kalau buat low baru di bawah 6.925 ada potensi ke 6.750. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank Mandiri ya. Kalau secara teknikal pantau harga kalau masih turun pantau harga 6925. Harga terendahnya hari ini dan juga 1 2 pas tanggal 22 Agustus sama tanggal 15 Agustus kan mantul naik ya di level 6925 ini. Jadi pantau aja level ini kalau turun. Buat low baru di bawah itu tunggu di supportnya 6750 itu lebih aman sih. Kalau mau entry juga kayaknya lebih menarik ya kalau di dekat area support. Kalau di tengah-tengah itu agak nanggung sih kalau secara teknikal. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk skenario-nya kalau IHSG masih cenderung sideways atau malah turun ya kemungkinan kalau enggak Bank Mandiri juga sideways seperti ini di antara 6925 sampai 7070-an ya hati-hati aja kalau support bisa ke 6750. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer, pantau aja area support resistennya ini. Untuk resistennya di 7075 dan supportnya di 6925. Ini support terdekat ya secara historinya. Kalau secara Fibonacci ada di 6750. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI yang hari ini juga turun setelah kemarin padahal udah breakout ya kemarin tuh breakout sedikit. Hari ini langsung jebol lagi di bawah 5.500 ya karena IHSG-nya juga tadi koreksi lumayan dalam ya di pertengahan hari lah. Koreksinya lumayan dalam. Plus di 5.400 untuk BBNI. Jadi untuk supportnya balik lagi di 5250 ya dan resistennya di 5.500 lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BNI hari ini asingnya juga keluar walaupun nggak sebanyak banyak banget ya nggak banyak banget. BBNI net sales sebanyak 48,1 tapi asingnya keluar. Kalau kita lihat lebih detail BBNI hari ini tanggal 27 Agustus ada AK versi asing yang distribusi sebanyak 114,7 M ya. Untuk AK cenderung distribusi sih, nilai transaksinya 116 dan net sale 114,7 M. Tren AK ada ZP, RXYU yang juga keluar dan yang nampung untuk asingnya CCBK, nggak sebanyak AK jualan, jadi didistribusi oleh AK asing. Untuk lokalnya ada juga yang jualan lumayan banyak ya, PDIF, AK, versi lokal juga jualan yang nampung MG. Sebagian retail juga nampung di saham BBNI. Dan untuk besok sih hati-hati aja kalau masih merah di awal market ya. Buat teman-teman yang mau nambah muatan lagi atau mau masuk untuk swing di saham BBNI amannya nunggu dekat area supportnya 5250. Apalagi kalau IHSG masih merah di awal market ya berarti untuk saham-saham blue chip biasanya mengikuti sih. Jadi jangan perlu entry aja kalau IHSG merah. Mungkin seperti itu ya untuk saham BBNI. Tapi kalau langsung hijau ya resistennya balik lagi di 5.500. Pantau aja di awal market gimana untuk saham BBNI. Oke, itu untuk saham BBNI. Mungkin untuk skenario-nya kalau masih merah ya mudah-mudahan aja mantul di area supportnya ini. Jadi kalau mau untuk swing entry dekat area support nanti target price-nya di area resistennya ini 5.500-an kurang lebih. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBNI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BSDE ya. Kita cek saham properti dulu. BSDE. BSDE hari ini naik. BSDE naik 2,89% ke level 1245. Secara teknikal udah mulai bullish ya ini untuk saham BSDE, apalagi ada isu penurunan suku bunga dari The Fed ya otomatis secara tidak langsung pasti akan berpengaruh ya untuk properti, untuk perbankan yang pasti ya. Kalau untuk perbankan kan juga udah mulai rebound udah dari kemarin ya ketika isunya udah keluar, rumornya udah keluar, harga saham perbankannya udah naik dan properti juga kemungkinan mengikuti sih. Biasanya seperti itu. Kalau kita lihat secara teknikal BSD ini cukup bagus ya, berhasil breakout untuk hari ini. Resisten yang di 1235.
Secara valuasi juga hitungannya nggak mahal-mahal banget untuk saham BSD ini. Ini kita pernah cek ya. Kita cek lagi aja, mungkin di harga saat ini paling BBV-nya masih 0, si BSDE. BSDE 0,6, barnya 5,6 kali, dan RE-nya 12. Untuk liquidity ratio-nya juga masih cukup aman sih untuk saham BSDE, jadi secara valuasinya nggak terlalu masalah. Secara teknikalnya juga udah cukup bagus ya, ini udah mulai uptrend, naik, sideways konsolidasi, breakout naik. Ini kemarin juga sideways, ini naik lagi, dan secara Fibonacci ini udah berhasil breakout sih. Untuk besok mungkin pantau aja level ini ya untuk saham BSDE 1235. 1235 ini udah jadi area support terdekatnya untuk saham BSDE, dan resistennya kalau uptrend bisa ke 1460-70-an ya, nggak menutup kemungkinan sih ya untuk saham BSDE bisa ke level ini kalau kita lihat valuasinya saat ini, dan juga ada sentimen yang bagus juga ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BSDE. Mudah-mudahan untuk tahun ini ya, menjelang sampai akhir tahun ini mudah-mudahan mulai uptrend sih untuk saham-saham properti. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham properti. Kalau properti udah mulai naik, konstruksi juga kemarin-kemarin udah mulai naik ya. Tinggal sektor semen aja yang masih di bawah kalau mau dikoleksi, mungkin itu lebih menarik sih. Yang belum naik kan semen ya. Oke, itu untuk saham BSDE. Pantau aja supportnya. Kalau jebol di bawah 1235 ya, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit jangan buru-buru buat average down, atau jangan buru-buru buat nambah muatan ya, bukan average down sih, average up ya, soalnya kan udah floating profit kan kalau ambil di bawah. Oke, mungkin seperti itu aja sih buat di hold untuk jangka panjang. Lumayan masih cukup berani sih untuk saham BSDE di harga saat ini, tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau secara teknikal ya di sini support terdekatnya 1235. Pantau aja untuk besok apakah jebol di bawah ini atau enggak, semoga aja enggak sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BSDE hari ini tanggal 27 Agustus, asingnya masuk 24,6 M. Ini sih hitungannya lumayan banyak ya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 57,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, BSDE hari ini tanggal 27 Agustus secara keseluruhan, yang masuk asing, yang keluar lokal. Untuk asingnya yang masuk ada ZP, KZ, BK, CC, AK versi asing ya. Dan kalau kita perhatikan antara netbuy sama nilai transaksinya itu nggak beda jauh. Malah untuk KZ, BK ini 100% buy ya. Jadi mereka cenderung akumulasi, mudah-mudahan untuk jangka panjang atau menengah ya di saham BSDE ini. Jadi nggak trading, kemungkinan sih bisa jaga harga, mudah-mudahan di saham BSDE. Untuk lokalnya sendiri net sell dan yang keluar PD, AZ ya. Sebagian retail juga hari ini keluar di saham BSDE. Untuk besok, kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak sideways ya. Kalaupun turun mudah-mudahan cuman koreksi wajar, tapi untuk trennya masih uptrend sih, kemungkinan seperti itu. Oke, itu untuk saham BSDE ya. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham PANI. PANI malahan ini naik cukup tinggi hari ini. Setelah beberapa hari terakhir ini sideways konsolidasi ya. Mencoba breakout gagal terus 1, 2, 3, 4 hari. Mencoba breakout di atas 6.000 gagal terus, hari ini langsung ngegas 12%. Terus di 6650 ini di secara trennya ya bullish ya, cukup bagus. Secara teknikal juga nggak menutup kemungkinan besok bisa ke 7.300. Soalnya kan volatilitasnya cukup tinggi ya untuk saham PANI sekali ngegas. Secara teknikal juga ini udah cukup breakout di volume yang lumayan sih, ini kalau lihat candlenya lumayan bagus ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini asingnya masuk 24,2 M. Jadi naiknya saham PANI display akumulasi oleh asing. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 27 Agustus yang masuk untuk asingnya ada CC ya. CC versi asing netbuy 14,9 M. Selain CC ada AK, ZP, BK yang juga masuk. Kemudian yang keluar nggak banyak sih, hitungan juta aja ya. Jadi untuk hari ini PANI diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya net sell, harga sahamnya naik. Yang jadi market maker utamanya YP, CC. YP nya net sell tapi cenderung trading ya. Nilai transfernya 47,9 M, net sell 6,5 M.
Mungkin untuk besok buat patokan ya teknikalnya aja ya. Kalau mau trading scalping nih volatilitasnya cukup tinggi, bisa lihat bid overnya. Untuk target price-nya secara teknikal bisa ke 7.300. Tapi kalau turun hati-hati juga, supportnya lumayan dalam ya. Jadi antara resiko sama potensinya sama, ini di tengah-tengah 1:1. Ya kalau mau trading disclaimer, harga nggak sesuai prediksi. Kalau mau diantisipasi juga nggak masalah ya, soalnya secara valuasi juga PANI hitungannya nggak murah-murah banget ya, nggak seperti BSDE. Laporan kuartal 2-nya bagus ya, naik secara pendapatan tahunan, kuartalan naik. Cuman untuk valuasinya emang nggak murah-murah banget sih. Di harga saya ini PBV-nya 8 kali, ROE-nya cuma 4% ya, dan hutangnya juga hitungannya lumayan gede untuk saham PANI, 126,7 M. Jadi kalau mau di hold kayaknya lebih aman di BSDE ya dibandingkan PANI. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena yang marketnya lagi atau yang punya duit lagi pengen naikin saham PANI, mungkin ya lebih tertarik di PANI. Untuk alasannya ya mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Pantau aja area support resistance-nya ini kalau mau taking profit atau buat patokan antisipasi, supportnya ada di 6.000. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini naik lumayan tinggi, 3,27% ke level 11.050. Di awal market langsung naik breakout ya, bahkan tadi sempat mencoba breakout lagi di atas 11.125, cuman gagal, terus di 11.050. Jadi untuk level harga saat ini resistennya di 11.125 dan supportnya cukup dalam, ada di 10.775. Kalau kita lihat untuk transaksinya AMMN hari ini tanggal 27 Agustus, asingnya masuk 55,2 M. Kalau kita lihat lebih detail AMMN hari ini tanggal 27 Agustus secara keseluruhan ada akumulasi ya, ini kelihatan sekali. DH, ZP, CC, AK masuk, dan yang keluar PDRX ya. Untuk PDR-nya versi lokal, RX-nya versi asing sih. Tapi untuk CC versi asing masuk lumayan banyak hari ini di saham AMMN sebanyak 40,1 M. Kemudian untuk ZP ini malah 100% akumulasi ya, 100% transaksinya buy di saham AMMN sebanyak 22,5 M. Kemudian AK juga masuk 17,9 M. Yang keluar paling banyak RX aja 18,2 M. Kalau kita lihat juga sebagian retail keluar hari ini, XL, NI, XI ya, YP juga keluar. Untuk besok sih ya mungkin patuh aja level ini 11.125. Kalau bisa breakout di atas itu ngejar 11.375 ya. Harganya sih udah di atas, jadi kalau mau masuk amannya untuk swing atau trading aja ya. Untuk support kuatnya di sini sih. Coba kita update ya untuk area support resistennya, soalnya kemarin itu kan buat swing low baru di level 10.000. Jadi kita gunakan itu aja untuk area support, kira-kira di sini. Berarti untuk update resistennya harga tertinggi hari ini ya 11.225. Ya ini resistennya. Breakout di atas itu ngejar 11.525. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN, dan supportnya di 10.925 ya. Nominalnya agak gede ya ini, belasan ribu. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Pantau aja area support dan resistennya ini apakah breakout atau malah jebol ya. Kalau jebol support wait and see aja dulu, kalau breakout ya target price-nya di sini. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham ADMR ini yang udah cukup lama nggak kita bahas ya. Hari ini tadi sempat mencoba breakout, kan mencoba sih, sempat naik mendekati resistennya di 1320-an, cuman ditarik turun lagi dan close di 1280. Di awal market open gap atas ya, open gap atas naik kemudian turun lagi. Kalau lihat teknikalnya sih untuk saham ADMR ya, ini udah cukup lama sih cenderung sideways ya untuk trennya. Nggak uptrend juga nggak downtrend sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ADMR hari ini tanggal 27 Agustus asingnya net sell 5 eman lebih.
Kalau kita lihat lebih detail ADMR hari ini secara keseluruhan tanggal 27 Agustus sebenarnya didistribusi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng yang distribusi CC. CC-nya versi lokal ya, didistribusi oleh lokal, aslinya juga net sell. Hati-hati untuk besok ya kalau misal ADMR masih turun. Kalau kita lihat di sini ADMR untuk pendapatannya di kuartal 2 ini masih bagus loh, naik ya. Dibandingkan kuartal 1 lebih gede, dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin juga naik. Jadi sebenarnya sentimennya bagus ini secara fundamental ya, pendapatannya terus bertumbuh. ROE-nya cukup tinggi, 40-an% loh ROE-nya. Kemudian net profit margin-nya juga 40-an%. Jadi ya emang bagus sih, dihargai dengan PBV 2,6 sebenarnya nggak terlalu mahal ya kalau lihat valuasinya masih seperti ini untuk saham ADMR. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau masuk ya sebenarnya lumayan berani ya untuk saham ADMR ini. Tapi secara teknikal ini sideways, harganya udah lumayan di bawah sih untuk beberapa waktu terakhir ya. Mungkin buat patokan ini aja resistennya. Kalau bisa breakout di atas 1320 baru ada potensi naik lagi, mungkin seperti itu sih. Untuk besok sih mungkin lihat dulu di awal marketnya gimana ya. Kalau mau entry untuk jangka panjang, disclaimer untuk valuasi PBV 2 kali dengan ROE net profit margin yang cukup tinggi sebenarnya lumayan berani sih untuk saham ADMR masuk ya. Untuk swing mungkin kayaknya bisa dipertimbangkan. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk supportnya lumayan dalam, kalau secara Fibonacci ada di 11.170 ya. Oke, mungkin itu untuk saham ADMR ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan mungkin akan sideways dulu sedikit di bawah resistennya 1320. Untuk ADMR mungkin itu aja sih, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini naik tapi nggak terlalu tinggi ya, naik 0,86% ke level 3.520. Secara teknikal masih cukup aman karena dijaga di atas supportnya 43420, ini masih jadi supportnya, dan untuk resistennya ada di 3.700-an lah itu resistennya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya Adaro ya, hari ini tanggal 27 Agustus aslinya masih masuk cukup banyak 30,4 M. Kalau kita lihat lebih detail Adaro hari ini tanggal 27 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang keluar ini lokal, PD versi lokal, dan yang masuk AK, CC, KI, BK ya. Untuk PD keluar ini hati-hati ya, kalau PD keluar cukup banyak dan untuk nilai transaksinya juga cukup banyak, ini biasanya ya pemainnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari awal minggu kemarin sih ketika Adaro itu naik cukup tinggi, untuk PD masih net buy, AVG buy-nya ada di harga AVG buy PD ada di harga 3427, 3427, berarti floating profit ya, mungkin sebagian taking profit ya. Buat patokan mungkin teknikalnya aja, supportnya ada di 3420 ya, selama nggak jebol aja di poin ini aman. Kalau misal koreksi turun kemudian lihat bid overnya ada yang jaga harga di level ini, nah itu kesempatan mungkin buat entry. Untuk swing nanti target price-nya bisa ke 3720, ini resistennya ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Kembali ke disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BSSR nih yang hitungannya bagi dividen ya cukup loyal kepada investornya. Dividennya yieldnya juga lumayan gede ya. Untuk hari ini naik lumayan tinggi bukan hari ini sih, kemarin ya yang naik lumayan tinggi itu kemarin breakout ngegas, hari ini juga masih naik ya, berarti cukup bagus untuk trennya. Secara teknikal ya mulai bullish sih. Ini naik dan naik sideways ya, mencoba breakout di atas 4480-an. Hari hari Senin ya, kemarin tanggal 26 Agustus berhasil breakout, hari ini masih naik. Secara teknikal kalau naik terus ya bisa ke level 5000-an, 5025 ya, itu resisten selanjutnya untuk saham BSSR secara teknikal, dan supportnya ada di 4480, ini udah jadi supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya
BSSR hari ini tanggal 27 Agustus aslinya keluar 132 juta. BSSR hari ini tanggal 19 Agustus secara keseluruhan sih DR ya, yang masuk 3 M lebih, yang jadi market maker utamanya XL, CC, YP, XC ya. Malahan broker-broker ini yang suka trading di saham BSSR. Untuk XL-nya net sell 2,7 M. L-nya keluar. Untuk besok sih ya mungkin buat patokan teknikalnya aja. Kalau kita lihat di story juga gap down-nya cukup lebar ya, belum ketutup habis bagi dividen tanggal 26 Desember 2022. Gap down-nya belum ketutup ya. Kalau menutup gap siapa tahu BSSR bisa ke 5 ribuan kan. Jadi buat swing trading ya, disclaimer ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BSSR. Kalau lihat valuasinya coba, BSSR ini kadang setahun bagi dividen 3 kali ya. BSSR pendapatan kuartal 2-nya ya 11-12, enggak beda jauh sih dengan kuartal 1, cuman mengalami penurunan. Valuasinya PBV 2 kali lebih, ROE 60%, net profit margin 16. ROE-nya gede banget ya, 60%. Untuk likuiditasnya masih cukup aman sih. Untuk harga saat ini hitungannya ya nggak murah-murah banget juga sih. Untuk saham BSSR juga nggak mahal-mahal banget sebenarnya, karena ROE-nya tinggi ya, dihargai dengan 2,8. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham BSSR. Kalau mau masuk amannya buat trading aja. Mungkin kalau untuk investasi jangka panjang kayaknya agak telat ya, soalnya nanti takutnya habis bagi dividen mungkin bisa anjlok ini untuk saham BSSR ya, kalau udah naik cukup tinggi. Oke, itu untuk saham BSSR. Kembali lagi disclaimer sih, buat patokan supportnya aja ini cukup dalam 4480 dan resistennya kalau naik ada di 5025. Oke, itu untuk saham BSSR ya. Selanjutnya kita akan cek saham GEMS yang masih naik terus ini. Trennya cukup bagus ya. Hari ini bahkan berhasil breakout dan ATH lagi ke 13 ribuan ya. Naiknya nggak nanggung-nanggung, 19% lebih. Kalau kita lihat kira-kira target price-nya ke harga berapa untuk saham GEMS ya. Untuk target price-nya ini udah mendekati sih. Untuk besok pantau aja 13.350 ya. 13.350 ya. Ini sih area resistennya. Untuk candlenya strong bullish hari ini sih cukup bagus ya. Bullish Marubozu, open naik breakout dan setelah nyentuh level tertingginya 13.075 nggak ada perlawanan lagi buat turun. Jadi siapa tuh besok naik, buat teman-teman mungkin yang mau taking profit, udah floating profit, ambil di bawah ya. Ya ini target price-nya di 13350. 13.350 bisa bertahan atau enggak di atas itu kita lihat aja besok ya. Kalau bisa breakout di atas itu ya enggak menutup kemungkinan bisa ke 16 ribuan untuk saham GEMS secara teknikal ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini GEMS tanggal 19 Agustus secara keseluruhan AK akumulasi 7,1 M dan yang di market makernya XL, YP, CC, XC ya. Pada scalping yang semua ini XL, YP net sell 3,9 M, 2,9 M ya untuk XL, YP 3,1 M keluar ini retail keluar, dan yang jaga harga AK ya. Untuk AK-nya ini AK versi asing dan cenderung nggak trading sih, hold ya kemungkinan, jadi nggak menutup kemungkinan masih bisa naik untuk besok di awal market. Kita lihat aja, pantau resisten terdekatnya 13.350 ya. Kiranya nggak bisa bertahan di atas itu udah naik ya, pasang trailing stop aja sedikit di bawah ini yang udah floating profit. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham GEMS. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas yang hari ini turun cukup dalam ya, gak nanggung-nanggung 5,95% setelah berhasil breakout tanggal 23 Agustus. Hari ini jebol bahkan 2 support sekaligus ya. Support yang di 1640 sama support yang di 1590 jebol, plus di 1580. Setelah technical support selanjutnya kalau besok masih turun ada di 1550 sih. Jadi kalau di awal market merah tunggu aja di level ini. Kalau nggak ada yang jaga harga, wait and see aja dulu ya, takutnya masih bisa turun lagi lebih dalam. Apalagi kalau kita lihat historinya ada gap up yang lumayan lebar di level harga 1300-an kan. Coba kita cek ya untuk transaksinya dulu, apakah hasilnya nampung atau enggak di saham Pegas hari ini.
keluar cukup banyak 143 M ya, mungkin taking profit, ini udah floating profit lumayan keluar. Podcast kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 19 yang distribusi untuk aslinya ada BK, ZP, yang masuk AKBB ya, lebih banyak yang keluar sih. Untuk asingnya juga ada yang keluar cukup banyak, CC, AKDR. Jadi hari ini untuk saham bekas secara keseluruhan di distribusi yang di market maker utamanya CC, YP nya masih net buy sih, cuman CC nya keluar 44,3 M ya. Kalau kita lihat pendapatannya sih sebenarnya nggak jelek-jelek banget ya untuk saham bekas. Di kuartal 2 ini secara tahunan dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin mengalami peningkatan, cuman kalau kita bandingkan kuartal 1 ya turun. Secara tahunan masih optimis sih, masih positif ini untuk estimasi EPS-nya ya. Kalau di RTI 252 untuk tahun ini secara valuasi PBV-nya udah balik lagi di 0,8 ya. Kalau bisa turun lagi itu malah kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau mulai ngoleksi saham bekas. Mungkin buat patokan aja ya supportnya ini. Ya kalau misal di 1550 nambah muatan malah jebol ya di hold aja sih. Nanti average turn lagi ketika harganya di 1520 kalau secara technical seperti itu ya. Atau kalau masih trennya kurang bagus, aslinya terus jualan ya jangan buru-buru buat, atau jangan kebanyakan buat average down sih, nanti nunggu aslinya udah mulai masuk lagi baru masuk di saham bekas. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham bekas. Untuk besok pantau aja, kalau masih turun supaya ada di 1550, tapi kalau hijau resistennya ada di 1590. Oke, itu untuk saham bekas. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.